Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini kok aneh begitu kan ya? Kok lempar tanggung jawab begitu ini? Gara-gara Gibran bagi susu DCFD begitu ya, Bawaslu DKI dan Heru Budi saling lempar tanggung jawab. Gimana begitu kan? Jangan jadi Bawaslu kalau tidak tahu aturan itu begitu kan. Kalau tidak tahu undang-undang mereka jangan jadi Bawaslu lah begitu kan ya. Masa sekelas CFD begitu kan ya dijadikan sebagai alat kampanye mereka, lalu kemudian Bawaslu tidak bisa ya mana yang salah dan mana yang baik di situ begitu. Mana yang salah dan mana yang tidak begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini begitu kan Bawaslu melihat dari segi apa coba bayangkan. Padahal ya Bawaslu punya undang-undang sendiri loh begitu kan. Jelas mereka ketika bagi-bagi apapun, bagi-bagi kaos, bagi-bagi makanan, bagi-bagi susu di acara CFD yang memberikan itu adalah sebagai seorang capres atau cawapres, jelas mereka ada muatan kampanye di situ begitu. Sudah jelas mereka begitu. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa masih lempar tanggung jawab sana sini begitu kan ya? Satu sisi Bawaslu takut dikritik orang, ya Seheru takut kepada Pak Jokowi begitu kan. Gimana begitu kok lempar batu sembunyi tangan mereka begitu. Jadi kalau mau ditindak, tindak aja mereka begitu. Ujung-ujungnya Bawaslu apa? Mengkaji ya, menelusuri begitu kan ya. Terus apa lagi? Melakukan pengecekan, katanya biasanya seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya keseriusan dari penindak pemilu hari ini memang benar-benar tidak berfungsi begitu kan ya. Bisa saja nanti ya Bawaslu ya mending pecat aja mereka. Ngapain kita harus ada kayak gitu begitu kan ya. Karena masyarakat sudah tidak begitu percaya. Toh pada hakikatnya hal-hal seperti itu dilakukan oleh Gibran ya paling cuma diperingatin aja kok begitu kan, tidak pernah ditindak. Padahal Bawaslu itu ya seharusnya itu bertindak begitu kan. Bahkan Gibran yang melanggar, mereka yang berantem. Sungguh Gibran sekali ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu di situ begitu. Ini payah begitu kan. Aku heran dan seru Den, yang lebih hot dong hanya segitu aja ya ketika dia menyinyirin orang ya nih. Anak ini dari awal pencalonan merepotkan aja, padahal bapaknya kan sudah bilang ya belum cukup umur, wali kota juga baru 2 tahun katanya ya. Sisa-sisi seperti itu begitu. Sayang seribu sayang. Jadi kita kembali lagi kepada Bawaslu. Kenapa Bawaslu tidak bisa menindak, hanya memberikan peringatan? Karena toh pada akhirnya mereka takut begitu kan. Padahal punya undang-undang sendiri sebagai independen mereka begitu kan ya. Seharusnya ditindak begitu siapapun yang melanggar begitu. Ya, kalau Bawaslu-nya hanya mengawasi Anies Baswedan dan Ganjar, ya mana mungkin bisa menindak begitu kan ya. Coba bayangkan begitu. Apa-apa ya ditindak, apa-apa yang ditindak begitu. Seharusnya kan seperti itu begitu ya. Bukan diingetin doang begitu kan. Ya Bawaslu ini miriplah dengan penceramah di situ begitu kan ya. Kenapa? Karena penceramah itu memberikan bagaimana rasanya begitu kan ya, memberikan tauladan, memberikan pencerahan kepada masyarakat di situ begitu kan ya. Bagaimana di situ memberikan kultum yang baik begitu kan. Ya mending seperti itu aja dibandingkan dengan ya peringatin aja mereka, tapi kelakuannya mereka tidak sesuai begitu kan. Dalam artian perilaku dari Bawaslu sendiri yang seharusnya ditindak malah diperingatin, kan seharusnya begitu. Jadi artinya apa? Mending ya diganti aja begitu kan ya sebagai bubarkan aja mereka begitu. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian saya kira ada kekacauan yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi sampai hari ini kita lihat saja masyarakat masih percaya atau tidak begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan salah satunya yang menang Heru lah ya. Sikat saja Bawaslu ya, CFD dari dulu sudah diadakan. Ketentuan juga jelas, enggak boleh ikut kampanye ya. Enggak boleh untuk kampanye. Ayo Her ya, pertahankan integritasmu ya. Yang salah jelas Gibran ya. Kok Bawaslu yang ribut bela bocil. Ini kan aneh mereka begitu kan. Jadi artinya saya tidak paham dengan hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini begitu. Kok bisa seperti itu begitu kan? Itu ya. Itu pertama begitu. Yang kedua, kenapa harus saling lempar tanggung jawab seperti itu begitu kan? Apakah Heru Budi mengurusi terkait dengan kampanye? Itu yang menjadi pertanyaan penting di situ begitu ya. Gara-gara Gibran bagi susu DCFD, Bawaslu DKI dan Heru Budi saling lempar tanggung jawab ya.
Badan Pengawas Pemilu ya DKI Jakarta meminta PJ Heru Budi Jakarta Heru Budi yang memastikan tak ada kampanye di Car Free Day alias CFD. Di sisi lain Heru Budi menyebutkan pengawasan kampanye merupakan kewenangan Bawaslu. Sudah jelas mereka begitu, yang salah siapa? Jelas, yang salah itu Bawaslu begitu kan. Seharusnya dia mengawasi, turun mereka ke tempat-tempat CFD di situ begitu kan ya, sebagai penegak di situ begitu. Bukan menjadi viral lalu kemudian diperingatin, lalu kemudian ditindak sana sini begitu. Ini kan kecolongan besar begitu kan. Lantas bagaimana? Apa sih kerjanya Bawaslu kalau seperti itu begitu? Seharusnya turun tangan juga ke bawah mereka ya, dampingi masyarakat di situ begitu. Jadi kalau yang menyalahkan Heru Budi saya kira jauh, karena Heru Budi itu sebagai PJ di situ begitu kan, CFD itu sudah jadi dulu mereka begitu kan. Seharusnya ditindak bekerja sama dengan Satpol PP ya, Bawaslu-nya di situ begitu ya. Bahkan satu sisi sikap saling lempar tanggung jawab itu buntut agenda calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka membagikan susu kepada warga di tengah pelaksana CFD di kawasan Bundaran HI pada Ahad pagi 3 Desember 2023. Kegiatan ya Gibran ini dituding sebagai bentuk kampanye di tempat terlarang tersebut. Bawaslu DKI Jakarta menyatakan kegiatan Gibran bagi-bagi susu di kawasan CFD atau beri bebas ya, hari bebas ya kendaraan bermotor di Jalan Tamrin tanpa ada pemberitahuan ya kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo menyatakan bahwa Bawaslu Jakarta Pusat sedang mengkaji mengenai perkara dugaan ya pelanggaran kampanye ya. Kalau sudah seperti itu saya kira tidak ada tindakan begitu kan kepada Gibran begitu kan. Kenapa? Masih mengkaji, memahami, menelusuri begitu kan ya, akan apa dan sebagainya, itu tidak bisa. Itu sudah ya bicaraan andalan Bawaslu seperti itu begitu. Saya kira tidak akan ditindak begitu ya. Bahkan ya dalam hal ini begitu kan, padahal secara aturan ya kawasan CFD itu harus steril dan aktivitas atau kegiatan kampanye. Karena itu menurut Beni pihaknya meminta Bawaslu Jakarta Pusat mengimbau kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memastikan agar tak ada kegiatan kampanye di CFD. Hal itu berdasarkan pasal 7 peraturan Undang-Undang Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksana hari bebas kendaraan bermotor. Di tempat itu, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi menyebutkan bahwa pengawasan kampanye pemilu merupakan kewenangan Bawaslu karena pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Heru Budi menyerahkan sepenuhnya ihwal pengawasan dugaan pelanggaran kampanye 2024 kepada Bawaslu. Benar sih sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan begitu kan ya sebagai seorang PJ di situ begitu. Sudah jelas aturannya. Seharusnya Bawaslu turun mereka ke tempat-tempat CFD begitu kan. Tidak hanya tidur begitu kan ya. Banyak orang yang menganggap seperti itu begitu kan. Biar ada kerjanya di situ. Coba ya, pakai di situ begitu rompinya Bawaslu di situ. Turun di CFD di situ, keliling sana sini begitu kan ya. Biar apa? Biar tidak saling menyalahkan satu sama lain begitu kan ya. Masa ini tugas Heru Budi, masa Heru Budi akan memberikan instruksi kepada Satpol PP di situ. Jelas tidak mungkin lah begitu. Karena ini ranahnya Bawaslu di situ begitu ya. Sangat-sangat disayangkan begitu ya. Bawaslunya kurang canggih, Bawaslunya kurang ya menghadapi tantangan ya kita selama ini begitu kan. Lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini ada kekacauan yang sangat luar biasa. Bahkan ini Gibran Raka Buming Raka membantah dirinya melakukan kampanye. Lah jelas-jelas mereka begitu kan. Buat apa bagi-bagi susu? Buat apa bagi-bagi makanan? Itu tujuannya pastikan kampanye mereka. Udahlah, jangan alibi, masyarakat pun sudah pintar hari ini. Tidak bisa dibohongi begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.